macem-macem orang Lampung. Beginilah suasana keributan di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Warga protes kepada petugas yang tidak segera membuka barier pembatas kendaraan untuk memasuki kapal. Hingga Rabu sore, ratusan kendaraan pribadi nampak memenuhi kantong parkir di dermaga eksekutif. Bahkan untuk bisa naik kapal, para pengguna jasa tujuan Pulau Sumatera ini harus mengantri hingga 5 jam. Ya agak kecewa ya kalau Express lagi seperti ini. Iya, sebelumnya yang saya tahu kan yang nggak ada pengantrian karena kan tiketnya kan udah jelas gitu 145. Sekarang udah jam 3.45. Ya agak gontok juga bagi saya gitu kan. Sementara itu, salah seorang calon penumpang mengaku saat akan membeli tiket ekonomi di aplikasi, tiket telah habis terjual. Padahal kondisi dermaga reguler atau ekonomi tidak ada antrian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa Indosiar kita awali dengan informasi Divisi Propam Mabes Polri ambil alih kasus dugaan pemerasan warga negara asing di acara Jakarta Warehouse Project di Kemayoran, Jakarta pada beberapa waktu yang lalu. Nantinya oknum polisi yang diduga terlibat akan menjalani sidang kode etik pada pekan depan. Dalam konferensi persnya, Kadif Propam Polri, Irjen Pol Abdul Karim mengatakan akan mengusut tuntas dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi di acara DWP beberapa waktu yang lalu. Abdul Karim menyebut total kerugian pemerasan mencapai 2,5 miliar rupiah. Sementara terhadap 18 oknum polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya akan dilakukan sidang kode etik pada pekan depan. Hasil diskusi kami dengan pimpinan Polri, kita sepakat bahwa penanganan kasus ini semua diambil alih oleh di Propam Mabes Polri. Jadi kasus yang terjadi di Polsek maupun terjadi di Polres, termasuk di Polda, semuanya kita ambil alih, ditangani oleh di Propam. Kenapa kita ambil alih ini? Ya, dalam rangka percepatan dan objektivitas dalam rangka pemeriksaan. Dan yang terakhir, ya, kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Dan kami juga mengingatkan, kalau ada penambahan, ya harus dipastikan bahwa ada bukti yang kuat. Ya, ada bukti yang kuat, dan dalam satu rangkaian struktur cerita yang juga kuat, sehingga tidak menjadi satu yang di luar konteks penegakan etika profesi. Lah, teman-teman butuh waktu untuk itu, untuk memastikan itu, makanya sidang etiknya juga akan digelar minggu depan gitu. Lah, yang penting bagi kami adalah prosesnya sesuai koridor dan transparan, sehingga ya sudah, asalkan masih dalam time frame yang dalam konteks pelayanan, keadilan dan sebagainya masih make sense. Mending memang ini diproses lebih dalam dipastikan apakah ada penambahan ataukah tidak. Kalau memang ada penambahan, kami ingatkan tolong juga struktur dari pembuktian dan sebagainya diperkuat. Informasi lainnya pemirsa, usai penetapan tersangka dalam kasus Harun Masiku, KPK melarang Sekjen PDIP Hasto Kristianto bepergian ke luar negeri. Tidak hanya Hasto, Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham, Yasona Lauli juga dicegah ke luar negeri. KPK telah resmi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Atas penetapan tersangka ini, KPK mengeluarkan SK nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri. Pencegahan ini berlaku selama 6 bulan. Tidak hanya Hasto, larangan bepergian ke luar negeri juga ditujukan untuk Ketua DPP PDIP sekaligus mantan Menkumham Yasona Lauli. Disampaikan juru bicara KPK Tessa Mahardika, pencegahan ke luar negeri terhadap Hasto dan Yasona ini lantaran KPK membutuhkan keterangan mereka untuk proses penyidikan.
Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Tindakan larangan bepergian ke luar negeri tersebut dilakukan oleh penyidik karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas. Sebelumnya, KPK telah memeriksa Yasona sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu Harun Masiku. KPK mendalami dokumen surat mengenai permohonan fatwa Mahkamah Agung. Selain itu, Yasona juga dicecar penyidik KPK terkait perlintasan Harun Masiku selama jadi buron. Sementara, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. KPK menuding Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Selain itu, KPK juga menemukan bukti Hasto berupaya merintangi penyidikan. Tim iNews melaporkan. Sementara itu, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menyatakan belum menerima surat pencekalan atas nama Hasto Kristianto. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, Subki Miuli, menyebut pihaknya belum menerima informasi maupun surat pencekalan terhadap Hasto untuk bepergian ke luar negeri. Meski demikian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah menerbitkan surat pencekalan terhadap Hasto dan Yasona sejak adanya permintaan dari KPK. Surat pencekalan ini berlaku hingga 6 bulan ke depan. Apakah dari Imigrasi Soekarno-Hatta sendiri sudah menerima surat pencekalan terkait kepergian Hasto ini, Pak, setelah ditetapkan tersangka? Hasto. Kita belum itu. Belum ada ini apa ya? Pemirsa, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto merupakan politisasi hukum. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Jokowi meminta menghormati proses hukum yang ada. Jokowi juga tidak berkomentar banyak saat namanya disebut sebagai buntut penetapan tersangka Hasto Kristianto. Seluruh proses hukum yang ada. Tapi nggak apa-apa Pak, nama-namanya dicatut Pak. Masih dibawa-bawa Pak. Nama Pak Jokowi sama keluarga masih dibawa. Juga warna tugas pensiunan. Sementara itu, PDI Perjuangan menilai penetapan tersangka Hasto Kristianto merupakan politisasi hukum. Kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Gibran menyebut penetapan tersebut tidak ada kaitan dengan dirinya.
Ditemui saat kunjungannya di Gereja GBI Keluarga Allah, Surakarta, Rabu sore, Gibran tidak banyak berkomentar terkait dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Gibran meminta pernyataan tersebut ditanyakan secara langsung ke KPK. Menurut Gibran, penetapan tersangka Hasto tidak ada kaitan dengan dirinya. Hasto yang sudah tersangka gimana tanggapannya? Hasto kan tersangka KPK. Kenapa ya yang ditanyakan saya ya? Karena Tanya ke KPK, nggak ada kaitannya ya. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku jadi tersangka suap pada tahun 2020 dan kini masih menjadi buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, viral di media sosial, aksi pengeroyokan sekelompok orang yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Usai kejadian, korban pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Megamendung dan 3 orang diamankan, sementara korban wisatawan asal Jakarta mengalami luka lebam. Aksi pengeroyokan terhadap seorang wanita oleh sekelompok pria yang mengatur parkir di jalur alternatif menuju kawasan wisata Puncak Bogor baru-baru ini membuat heboh jagat maya. Kejadian bermula saat wanita tersebut bersama suaminya melintasi jalur alternatif di Jalan Cikopo Selatan, Megamendung, Bogor. Karena ada mobil lain yang tengah mogok, mereka kemudian diarahkan untuk melewati jalur kanan agar bisa melintas. Namun saat mobil wanita itu melintas, tiba-tiba ada tukang parkir yang mengebrak mobilnya dengan keras. Hal ini sontak membuat wanita itu marah dan menegur pria tersebut hingga terjadi cekcok dan membuat suasana memanas. Sang wanita yang tengah hamil itu bahkan nyaris dipukul oleh tukang parkir tersebut. Tak terima dengan kejadian itu, korban pun melaporkannya ke Mapolsek Megamendung. Polisi langsung menindak 3 pelaku pengeroyokan dan mengamankan para juru parkir liar di jalanan ini. Pelaku dan korban akhirnya sepakat berdamai dan membuat pernyataan tertulis. Pemirsa, lebih dari 40.000 penumpang berangkat dari stasiun Gambir dan Pasar Senen selama libur Natal dan Tahun Baru. Bahkan hingga kini sekitar 26.000 tiket terjual untuk keberangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Stasiun Senen Jakarta Pusat hingga kini masih cukup dipadati penumpang. Meskipun puncak arus penumpang diperkirakan sudah terjadi pada 24 Desember lalu, namun pesanan tiket kereta ke berbagai tujuan kota masih diminati oleh masyarakat. Menurut data dari PT KAI selama Nataru 2024-2025, lebih dari 821.000 tempat duduk disediakan baik dari stasiun Gambir maupun Pasar Senen. Bahkan hingga kini sebanyak 475.000 atau 58% diantaranya sudah terjual. Sekitar 26.000 tiket terjual untuk berangkatan ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Dan seperti apa situasi di sana, saat ini sudah tergabung dengan kami, ada rekan Syahreza Zanski, melaporkan secara langsung dari stasiun Pasar Senen, Jakarta. Baik, selamat siang Reza. Seperti apa situasi di sana saat ini? Silakan. Ya,
Ya baik Nata dan juga pemirsa, bisa digambarkan dan dijabarkan soal stasiun Pasar Senen di Jakarta Pusat memang lagi-lagi masih dipadati oleh para calon penumpang yang hendak untuk berpergian baik itu pulang kampung ataupun berwisata di masa Natal dan Tahun Baru 2024, di mana dari pantauan kami sejak pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat ini kepadatan sudah terlihat di area ruang tunggu, bahkan di beberapa waktu tidak menyisakan satu kursi saja bagi para mereka yang ingin berpergian pada hari ini dari stasiun Pasar Senen, sehingga beberapa dari para penumpang ini bahkan menunggu di area lantai, duduk di lantai maksudnya. Dan kepadatan juga terlihat di antrian untuk pencetakan tiket, di mana kami melihat ada antrian yang mengular di beberapa alat cetak tiket di stasiun Pasar Senen, sehingga lagi-lagi kepadatan masih berlanjut di masa angkut Natal dan Tahun Baru 2024. Nata dan juga pemirsa, perlu diketahui di stasiun Pasar Senen pada hari ini memberangkatkan sekitar 26.000 orang, di mana mayoritas keberangkatan ini destinasi favoritnya menuju ke kota-kota seperti Lembuyungan, Jogja, Surabaya, Purwokerto, Malang, hingga Semarang, di mana jika dilihat dari periode angkut Nataru ini dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025 ini sudah ada sekitar 2,2 juta tiket yang terjual dari total tiket yang tersedia, yakni 3 juta, maksudnya 3,5 juta tiket yang disediakan oleh PT KAI Daob 1 Jakarta. Dan untuk menunjang kelancaran para pemudik di Natal 2024-2025 ini, pihak PT KAI ini di Pasar Senen tentunya sudah melengkapi beberapa perangkat teknologi seperti face recognition agar mempermudah para calon penumpang untuk bisa segera menaiki peron yang mereka hendak untuk tujui ke keberangkatan mereka. Dan teknologi ini memang untuk mempermudah verifikasi identitas mereka supaya bisa cepat menuju ke peron masing-masing. Dan memang untuk diketahui juga, Nathan dan juga pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta menetapkan masa angkut Nataru pada 19 Desember hingga 5 Januari 2025. Dan sejauh ini sudah ada sekitar 155 perjalanan kereta api jarak jauh di periode tersebut, di mana jika dikalkulasikan per harinya ini mencapai 86 perjalanan untuk kereta api jarak jauh. Dan persiapan lainnya yang kami lihat, memang PT KAI sendiri menambah perjalanan sebanyak 306 kereta begitu untuk ataupun menunjang para pemudik di masa Natal dan Tahun Baru 2024-2025. Namun bisa disampaikan atau dan juga bisa terdapat himbauan tentunya bagi para masyarakat yang hendak untuk bepergian di masa Nataru ini, baik itu para masyarakat dan juga para petugas, untuk tetap waspada dan menjaga ketertiban semasa kelancaran semasa Nataru 2024-2025 demi kelancaran para perjalanan, baik para penumpang yang hendak berangkat dari Pasar Senen ataupun dari stasiun-stasiun lainnya di PT KAI Daob 1 Jakarta begitu. Dan bisa disampaikan kembali Nata dan juga pemirsa bahwasanya di stasiun Pasar Senen pada hari ini sudah sebanyak 26.000 orang yang berangkat dari stasiun tempat saya melaporkan saat ini. Dan sejauh ini di periode 19 Desember hingga 5 Januari 2025 sudah ada sebanyak 366.000 orang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dan ini angkanya tentunya akan bertambah seiring dengan penjualan tiket yang kini masih berlangsung tentunya. Nata, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syahreza Zanski melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Meskipun terpantau lancar, Jasa Marga tetap memberlakukan sistem kontraflow yang dimulai diterapkan pada pukul 6 pagi hingga siang ini. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Cipali terpantau kondusif, tidak ada keterlambatan kendaraan. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Selain itu, terkait dengan diskon tarif tol sebesar 10%, Jasa Marga baru akan kembali menerapkan di tanggal 28 Desember 2024 dan 3 Januari 2025.
Sementara situasi lalu lintas di Simpang Gadok menuju arah Bogor cukup padat. Meskipun rekayasa arus lalu lintas sistem one way atau satu arah diberlakukan. Puncak Bogor masih menjadi primadona wisata masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk menikmati libur panjang periode Natal dan Tahun Baru. Rekayasa lalu lintas diberlakukan hingga siang hari dan juga secara situasional, mengingat animo masyarakat untuk berlibur semakin tinggi pasca hari Natal menuju ke Tahun Baru. Pemirsa, arus lalu lintas Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat terpantau ramai lancar. Sistem one way pun masih diberlakukan. Dan untuk mengetahui informasi terkait dengan update di sana, sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani yang berada di kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor Jawa Barat. Baik, selamat siang Jen. Seperti apa situasi saat ini Jen? Silakan. Baik, Nata dan juga pemirsa, situasi lalu lintas saat ini di kawasan Simpang Gadok cukup menunjukkan adanya kemacetan dan saat ini untuk rekayasa lalu lintas sendiri tidak diterapkan baik itu one way atau satu arah maupun juga ganjil genap. Namun pada pagi tadi sempat diberlakukan sistem ganjil genap pada pukul 6 pagi hingga pukul 9 pagi. Dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri diberlakukan secara situasional, jadi tidak menutup kemungkinan nantinya jika menjelang siang hari jika ada kemacetan atau antrian kendaraan yang mengular cukup panjang maka akan diberlakukan rekayasa lalu lintas one way. Kalau kita lihat ke hari-hari lalu pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini diberlakukan rekayasa lalu lintas sistem one way pada pagi hingga siang hari untuk ke arah Puncak Bogor dari arah Jakarta dan juga diberlakukan one way dari arah Bogor ke arah Jakarta pada siang hari sejak pukul 1 siang. Tadi kami sempat berbincang ke petugas dari Polres Bogor, nantinya kemungkinan diberlakukan di jam yang sama untuk sistem one way, namun juga tetap melihat situasi arus lalu lintas itu sendiri. Sementara untuk volume kendaraan yang sudah melintas di kawasan Simpang Gadok menuju ke arah Bogor hingga siang ini sudah ada 10.000 kendaraan hingga belasan ribu kendaraan dan masih akan dihitung hingga malam nanti. Dan kalau dilihat pada periode libur Natal dan Tahun Baru ini rata-rata perharinya untuk volume kendaraan mencapai 35.000 hingga 46.000 kendaraan. Dan diprediksi nanti hingga malam hari akan terus bertambah dan juga rekayasa lalu lintas juga akan diterapkan. Dan tadi dari petugas Polres Bogor juga menyampaikan prediksi puncak kepadatan arus lalu lintas yang melintas di kawasan Simpang Gadok ke arah Bogor ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada hari Sabtu dan juga Minggu nanti. Dan tentu saja akan tetap diberlakukan rekayasa lalu lintas jika nanti terjadi kepadatan atau kemacetan yang mengular di kawasan dari Simpang Gadok menuju ke arah Bogor berdasarkan pantauan-pantauan dari jalur utama maupun jalur-jalur alternatif yang digunakan. Sementara nanti akan kita lihat pada siang hari apakah akan diberlakukan kembali sistem one way ke arah Jakarta, mengingat pada periode Natal dan Tahun Baru, ini kawasan Puncak Bogor masih menjadi primadona masyarakat Jakarta dan sekitarnya untuk berlibur. Tadi juga kami sempat melihat banyak sekali keluarga yang berkendara untuk berlibur di kawasan Puncak Bogor. Mengingat banyak sekali kawasan-kawasan wisata yang bisa dijangkau oleh masyarakat dan tentu saja diingatkan kembali kepada Anda pemirsa yang ingin berkendara atau melakukan liburan ke arah atau kawasan Puncak Bogor untuk selalu berhati-hati, kemudian selalu mempersiapkan segala sesuatu agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Dan tentu saja tetap melihat pantauan kondisi arus lalu lintas. Untuk saat ini masih cukup macet, namun kita lihat nanti siang apakah akan merenggang dan juga apakah akan kembali diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas sistem one way. Sementara itu Nata. Baik, terima kasih Jen Cahyani melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, masuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi akan menetapkan sistem one way secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan.
Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam rangka antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan-kendaraan besar, bus dan truk yang masuk ke wilayah atau jalan Kolon Masturi tidak ada seluruhnya yang masuk ke Kolon Masturi. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, kita juga memantau situasi lalu lintas di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat. Sudah ada Brigadir Rian dari NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Rian. Apakah terjadi kepadatan di kawasan Megamendung Bogor, Jawa Barat? Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih rekan Nathan dan selamat siang pemirsa. Di mana hari ini merupakan cuti bersama dari libur Natal, situasi lalu lintas di kawasan Megamendung seperti kita bisa melihat sendiri, lalu lintas nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada hari ini kita belum melihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, semua masih dalam batas yang normal. Dan saat ini sedang diberlakukan sistem dua arah, di mana kendaraan dari arah Jakarta yang menuju ke arah Puncak, begitupun dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta. Dan untuk volume arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Puncak juga masih dalam batas yang normal. Dan perlu kami informasikan juga memang kawasan Puncak masih menjadi wisata favorit, namun pada tanggal 26 ini di hari cuti bersama Natal, situasi masih dalam batas yang normal, di mana prediksi terjadi pada puncak arus pergantian malam tahun baru. Dan perlu kami informasikan juga memang situasi di kawasan ini bersifat situasional. Jika terjadinya kepadatan pengunjung dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak ataupun sebaliknya, maka akan diberlakukan sistem satu arah atau one way. Dan untuk saat ini pada pukul 11 sampai dengan pukul 1 akan dibuka dua arah, namun pada pukul 1 sampai dengan jam 5 sore akan diberlakukan sistem satu arah, yaitu dari arah Puncak yang menuju ke arah Jakarta. Dan ditambah juga untuk berkaitan dengan libur Natal dan cuti bersama, terhitung dari tanggal 24, 25, 26 di kawasan Puncak memberlakukan sistem ganjil genap agar para masyarakat yang ingin berwisata ke kawasan Puncak dapat mengupdate terkait dengan tanggal sesuai dengan plat nomor agar terjadinya kelancaran bagi Anda yang ingin berkunjung ke kawasan Puncak. Dan perlu kami informasikan juga bahwa selama operasi Nataru di kawasan Puncak ini terdapat beberapa posko pengamanan, dan jika Anda terlihat capek atau lelah, segera menepi ke posko atau tempat istirahat demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lain seputar kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau juga melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk manusia, dan salam presisi. Kita kembali dengan rekan Nathan di studio. Baik, terima kasih Brigadir Rian atas laporan Anda dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar melakukan kunjungan ke Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengecek kesiapan saat momen libur Natal. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tiba di Taman Marga Satwa Ragunan Rabu pagi. Kunjungan Caimin guna memantau fasilitas publik selama musim liburan. Ia juga memastikan kenyamanan dan keamanan para pengunjung saat berlibur bersama keluarga di Taman Marga Satwa Ragunan. Selain itu, Caimin juga mengapresiasi kinerja pengelola Ragunan yang tetap menjaga kelancaran operasional serta kebersihan lingkungan selama libur Natal yang biasanya mengalami lonjakan pengunjung. Dan tentu saya menyaksikan
proses dan persiapan libur Natal dan Tahun Baru ini berjalan amat sangat baik. Ini saya dan menteri-menteri lain terus berkoordinasi, bersinergi agar proses libur Natal dan Tahun Baru 2024 ini benar-benar lancar, selamat, sehat. Taman Marga Satwa Ragunan yang menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jakarta diprediksi akan terus ramai hingga libur Tahun Baru 2025 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Taman Marga Satwa Ragunan yang ramai dikunjungi, Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi pilihan destinasi para wisatawan untuk berlibur. Ancol masih menjadi tempat wisata andalan. Taman Impian Jaya Ancol selalu menjadi incaran masyarakat untuk berlibur. Beragam aktivitas dapat dilakukan di kawasan Ancol, salah satunya di Pantai Lagon. Pengunjung dapat bermain pasir serta menaiki sejumlah wahana air. Pemirsa, bagi Anda yang belum memiliki ide liburan Natal dan Tahun Baru, mungkin Anda bisa mencoba wisata jelajah desa menggunakan mobil jadul di Bantul, Yogyakarta. Atau berfoto dengan latar bunga sakura dengan kimono di Kuningan, Jawa Barat. Berkeliling desa dengan mobil jadul mungkin bisa menjadi salah satu pilihan liburan akhir tahun. Dimulai dari kawasan Dambendung Tegal yang memiliki pemandangan air terjun. Anda juga akan dibawa berkeliling kawasan pedesaan dengan suasana pemandangan perkampungan warga dan sawah menggunakan mobil pejabat kecamatan pada era tahun 70-80-an. Anda juga akan dibawa mengunjungi rumah para pengrajin batik maupun sentra UMKM. Satu mobil jadul ini bisa diisi hingga 4 wisatawan dengan biaya mulai dari Rp400.000. Ingin menggunakan kimono sambil melihat bunga sakura? Tak perlu jauh-jauh ke Jepang. Di kaki Gunung Ciremai Kuningan, ada Taman Sakura yang bisa Anda kunjungi. Tak hanya kimono dan sakura, ada juga boneka kerajaan Jepang, lampion, dan beberapa ruangan dengan desain ala kekaisaran Jepang yang bisa digunakan untuk spot foto. Tim kontributor iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, belum juga resmi dijalankan, program makan bergizi gratis menjadi sorotan. Sebuah unggahan di media sosial, rapat di sekolah membahas biaya pembelian wadah makan bergizi gratis ramai dibicarakan oleh warganet. Rekaman video membahas program makan bergizi gratis di sebuah sekolah ini viral. Pasalnya, menurut pengunggah video, kepala sekolah menginstruksikan setiap murid harus memiliki wadah untuk makan bergizi gratis yang bisa dibeli dari pihak sekolah. Harganya Rp30.000. Tiap murid harus membeli 2, jadi total yang harus dikeluarkan oleh setiap murid sebesar Rp60.000. Video yang diunggah ke akun TikTok @ahmadlehan6 ini pun menuai beragam komentar. Lalu apa tanggapan orang tua murid jika harus membeli wadah tempat makan bergizi gratis? Waktu itu kan janji-janjinya gratis semuanya ya kan, tapi kok sekarang bayar, itu kan menyusahkan orang tua murid maksudnya. Sekarang kan belanjaan apa-apa semua naik kan. Ya menurut kami sih kalau memang gratis, ya semua gratis ya. Karena itu mungkin jatah dari pemerintah, ada alokasi untuk namanya aja makan siang gratis. Kalau memang harus ada, itu harus kan ada di sekolah gitu. Jadi murid itu ya tinggal terima aja, jadi nggak perlu kita harus mengeluarkan uang. Tidak hanya soal wadah makanan, pemberian susu yang diganti dengan telur ayam juga jadi pembicaraan warganet. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional, susu hanya diberikan di daerah sentra-sentra produksi susu. Sementara di luar sentra produksi susu, pemberian susu akan diganti dengan telur ayam. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sindikat uang palsu di Lembaga Pendidikan Tinggi UIN Alauddin Makassar memproduksi uang palsu hingga triliunan rupiah. Dari 17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya staf perpustakaan di UIN Alauddin Makassar. Polres Goa menetapkan 17 tersangka sindikat pembuatan dan pengedaran uang palsu di UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan.
Polisi menyita 98 barang bukti termasuk uang palsu senilai triliunan rupiah. Dari ke-17 tersangka, 2 orang merupakan pegawai bank dan 2 lainnya merupakan kepala dan staf perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Hasil pemeriksaan diketahui bahan pembuatan uang kertas palsu berasal dari Cina. Minta penjelasan ke Pak KPI apakah betul atau tidak. Ada 1 lembar kertas fotokopi Certificate of Deposit (GI). Nilainya 45 triliun. Juga ada 1 lembar kertas surat berharga negara SBN senilai 700 triliun juga. Nah, kemudian dari beberapa alat bukti yang lain, ini ada tinta, ada mesin, ada spare part, kaca pembesar, lampu rekam, dan lain sebagainya. Jumlahnya total ada 98 ini. Nah, khusus untuk mesin cetaknya dibelinya di Surabaya, tapi barang dari Cina. Kasus ini terungkap saat polisi menangkap salah satu pelaku yang membayar pinjaman sebesar Rp500.000 dengan uang palsu. Setelah dilakukan pengembangan, polisi kembali menemukan uang palsu hingga ratusan juta rupiah di dalam kampus UIN Alauddin Makassar. Polisi masih terus mengejar DPO lain yang diduga terlibat kasus ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Terbongkarnya jaringan pencetak dan juga pengedar uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar bukan pertama kali. Sejumlah sindikat uang palsu berhasil dibongkar aparat di beberapa daerah dalam beberapa tahun terakhir. Pertengahan 2024, jajaran aparat Polda Metro Jaya menggerebek sebuah ruko di wilayah Kembangan, Jakarta Barat yang dijadikan tempat penyimpanan uang palsu. Polisi lalu meringkus 4 tersangka dalam penggerebekan itu. Polisi juga menyita uang palsu senilai 22 miliar rupiah, mesin cetak, plat warna, dan alat ultraviolet sebagai barang bukti. Selanjutnya, petugas melacak lokasi pembuatan uang palsu yang diduga berada di Jawa Barat. Di tahun 2021, polisi di Banyuwangi, Jawa Timur menahan 10 orang tersangka pengedar uang palsu senilai 2,8 triliun rupiah. Tak hanya dalam pecahan rupiah, uang palsu tersebut juga ditemukan dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, yuan Cina, hingga ringgit Brunei. Di antara uang palsu ini juga terdapat cetakan uang lama. Polisi menduga cetakan uang lama ini untuk menipu kolektor. Para tersangka mengaku uang palsu ini rencananya akan diedarkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali. Di tahun yang sama, polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat di Jakarta. Beraksi selama 3 tahun, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu senilai 78 miliar rupiah. Tersangka mengaku mempelajari cara memalsukan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Mereka memiliki masing-masing peran, dari pemberi modal, pencetak uang, hingga penjual yang bertugas mencari pembeli. Uang palsu pecahan $100 ini dijual dengan harga 7 juta rupiah per 1.000 lembar. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian tuntutan buruh soal uji materi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi pengobat hati. Meskipun undang-undang pengganti belum terrealisasi. Sementara putusan pilot PT Sritex yang menghilangkan mata pencarian ribuan buruh bikin mengiris hati. Belum lagi rencana pemberlakuan PPN 12% pada Januari nanti membuat harga kian melambung tinggi. Dan inilah ragam peristiwa seputar ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Pada 31 Oktober 2024, Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diajukan oleh Partai Buruh. Ada 21 norma dalam UU Ciptaker yang dikabulkan oleh MK. Sementara itu, 1 pasal yang dimohonkan tidak dapat diterima, sedangkan permohonan selain dan selebihnya ditolak karena tidak beralasan menurut hukum. Sejumlah putusan penting dihasilkan dari uji material MK, diantaranya MK meminta DPR dan pemerintah membuat UU Ketenagakerjaan baru dan memisahkannya dari UU Nomor 6 Tahun 2023. Batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu pun ditetapkan paling lama 5 tahun.
Sementara, pekerja alih daya atau outsourcing hanya diperbolehkan untuk selain pekerjaan utama. Besaran uang pesangon bagi karyawan yang di PHK pun dikembalikan ke Undang-Undang tahun 2003. Karyawan yang di PHK juga berhak dapatkan pesangon dan uang pengganti hak. MK juga menilai UU Ketenagakerjaan dan UU Ciptaker tumpang tindih, sehingga mengancam perlindungan hak dan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja. Untuk tenaga asing, MK tetapkan hanya untuk jabatan dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ini adalah kemenangan rakyat yang kedua kalinya. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan ketika MK memutuskan revisi terhadap Undang-Undang Pilkada. Kemenangan kedua yang dilakukan judicial review oleh Partai Buruh adalah kemenangan kaum buruh, termasuk rakyat kecil yang bekerja di sektor informal. Ini adalah kemenangan kita kembali, rakyat, buruh, buruh formal, buruh informal, bahkan kaum petani dan kelas pekerja lain. Merespon keputusan MK, massa buruh bersuka cita. Mereka bersorak usai MK mengabulkan gugatan terkait UU Ciptaker tersebut. Sebelumnya, uji materi terhadap UU Ciptaker diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah federasi serikat pekerja lainnya. Mereka menggugat 93 petitum atau tuntutan. Di antaranya, masuknya tenaga kerja asing, kontrak kerja, sistem kerja outsourcing, upah murah, pesangon rendah, dihapusnya beberapa cuti panjang, dan hak-hak pekerja perempuan. Puluhan ribu karyawan PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex kompak mengenakan pita hitam atau black ribbon di lengan di bulan Oktober silam. Langkah ini dilakukan menyusul putusan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang terhadap raksasa tekstil Indonesia ini. Kepailitan Sritex ini merupakan kabar yang sangat mengejutkan, mengingat perusahaan sudah sangat besar dan berjaya selama puluhan tahun. Bahkan perusahaan ini sempat digadang-gadang sebagai produsen tekstil terbesar se-Asia Tenggara. Tentu saja, keputusan pailit tersebut berimbas pada kemungkinan PHK pada puluhan ribu karyawan Sritex. Merespons pailit emiten produsen seragam militer berkode saham Sril ini, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan menteri-menterinya untuk melakukan upaya penyelamatan Sritex. Menurut data pihak manajemen Sritex, jumlah karyawan Sritex mencapai 50.000 orang. Sehingga diperlukan upaya pemerintah untuk menyelamatkan puluhan ribu karyawan yang bekerja di Sritex. Menteri Ketenagakerjaan sendiri, Yasirli, meminta jajaran direksi dan manajemen PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex ini untuk tetap memprioritaskan nasib puluhan ribu karyawannya. Yasirli menjamin pemerintah akan mencari cara untuk menyelamatkan Sritex dari ancaman pailit. Yasirli mengungkapkan, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis Kemenaker dalam merespons kasus Sritex. Pemerintah memang sangat concern, gitu ya, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Kita juga meminta bahwa Sritex harus tetap berproduksi seperti biasa, gitu ya, dan kemudian kita juga minta agar semua karyawan tetap tenang, karena pemerintah akan memberikan solusi yang terbaik buat mereka. Sebelumnya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan juga sempat mengunjungi PT Sri Rezeki Isman Tbk atau Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Immanuel mengatakan kunjungan ke perusahaan raksasa bidang tekstil ini atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Kunjungannya ke Sritex ini juga bentuk konkret bahwa negara hadir. Immanuel menegaskan bahwa kehadirannya untuk memastikan nasib 50.000 buruh PT Sritex telah dijamin oleh perusahaan. Ketika mendapatkan informasi Sritex pailit, Presiden Prabowo langsung tugaskan 4 menteri, Menteri Keuangan, BUMN, Perdagangan, dan Menteri Tenaga Kerja. Nah, ini bentuk hadirnya saya ini adalah atas perintah Presiden.
Sementara itu, Komisaris PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Iwan S. Lukminto bertandang ke Kementerian Perindustrian dan melakukan pertemuan dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam rangka membuat rencana menyeluruh untuk penyelamatan Sritex yang akan memberikan dampak sosial dan masyarakat secara langsung. Pak arahan dari Pak Menteri tetap harus jalan, spirit yang kuat di sektor ini. Jadi pegawai-pegawainya, kami, direksi, komisaris, semuanya itu kamera apa itu? Ya, jadi kita harus mempunyai spirit ya. Tapi itu semuanya kami serahkan ke kementerian, semuanya regulasinya ada. Segala upaya dilakukan oleh Sritex saat dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Salah satunya dengan mengajukan kasasi. Namun Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi PT Sri Rejeki Isman atau Sritex terkait putusan pilot Pengadilan Niaga Semarang yang diajukan oleh PT Indo Barat Rayon melalui sidang pada 18 Desember 2024 lalu. Atas putusan tersebut, Direktur Utama Sritex Iwan Kurniawan Lukminto menghormati putusan MA dan pihaknya akan melakukan upaya hukum berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan upah minimum pekerja tahun 2025 sebesar 6,5%. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan Jakarta 29 November 2024. Untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Selang 1 minggu, tepatnya tanggal 4 Desember, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengesahkan Permenaker nomor 16 tahun 2024 tentang penetapan upah minimum tahun 2025. Kemudian dikukuhkan 1 minggu kemudian oleh seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten dan akan efektif berlaku 1 Januari 2025. Dengan besaran kenaikan upah pekerja dipukul rata bagi seluruh provinsi di Indonesia. Ditetapkan dengan keputusan gubernur dan kami berharap itu bisa diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024. Kami yakin UMP penetapannya tentu lebih mudah. UMSP kalau kita mengacu kepada definisi, kami yakin juga teman-teman Dewan Pengupahan Provinsi bisa dengan semangat kebersamaan, semangat kita merah putih untuk keluar dengan sebuah usulan UMSP kepada gubernur. Salah satunya PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi yang mengumumkan kenaikan upah minimum Provinsi Jakarta naik 6,5% menjadi 5,4 juta rupiah. Kenaikan sebesar 6,5% sehingga UMP DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 5.396.761 rupiah. Kabar bahagia ini disambut baik sejumlah masyarakat. Masyarakat menilai saat ini harga kebutuhan hidup semakin mahal. Tentu kalau naik setuju banget karena itu tiap hari buruh dan saya sebagai buruh juga menyuarakan hal-hal kayak gitu. Gimana sekarang apa-apa mahal, terus kemudian kalau diseimbangin sama UMP yang naik sampai 6,5 itu bersyukur banget gitu ya. Oh setuju banget, kalau bisa jangan 65 aja, sampai 10% atau 15%. Oh iya tuh banyak di beberapa daerah, terutama yang dekat-dekat Jakarta ya, seperti Jawa Barat. Itu Tasiknya cuma sekitar 2, berapa itu. Kalau bisa dibedakan lebih naik lagi lah ibaratnya. Atau disetarakan lah pendapatannya seperti kota-kota lain.
Tidak hanya itu, penolakan kenaikan UMP 6,5% juga tidak disambut baik oleh Kamar Dagang Industri atau Kadin. Mereka menyatakan besaran kenaikan upah 6,5% dirasa berat di tengah pelemahan daya beli, ancaman banjir produk impor, dan dampak situasi global. Misalnya kalau tidak mampu, ya daripada melakukan rasionalisasi atau merumahkan atau PHK, kan lebih baik menunda. Misalnya, ya kan? Ya, jadi ini opsi-opsi ini harus dilakukan. Ya, kemudian kedua, atau mungkin ada insentif lain yang diberikan kepada pengusaha-pengusaha. Tak heran jika kalangan pengusaha berharap kenaikan UMP memperhatikan kondisi ekonomi nasional saat ini. Bahkan kenaikan upah bisa berakibat pada maraknya ancaman PHK, terutama di sektor usaha padat karya. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12%. Dalam konferensi pers yang digelar Senin 16 Desember 2024, pemerintah pastikan kenaikan PPN 12% pada 1 Januari 2025. Namun, kenaikan PPN akan dikenakan untuk barang-barang mewah dan premium. Undang-undang tentang harmoni peraturan perpajakan ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun, barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Meskipun kita menerapkan PPN 12% secara selektif, karena banyak sekali barang jasa yang bahkan tidak bayar PPN, kami memberikan insentif perpajakan itu dalam magnitude yang sangat besar. Sementara barang-barang yang dikenakan pajak mencakup beras dan buah premium, daging premium seperti Wagyu dan Kobe yang nilainya mencapai jutaan rupiah, ikan premium seperti salmon dan tuna premium, aneka udang dan krustasea premium seperti king crab juga terkena kenaikan pajak. Selain bahan kebutuhan pokok premium, jasa pendidikan premium seperti pendidikan standar internasional dikenakan kenaikan pajak. Jasa pelayanan kesehatan medis premium seperti rumah sakit kelas VIP dan listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 hingga 6.600 volt ampere. Sejumlah bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah telah disiapkan pemerintah. Di antaranya, bantuan dengan berupa beras 10 kg per bulannya. PPN 1% ditanggung pemerintah untuk tepung terigu, gula industri, dan minyak kita. Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif listrik sebanyak 50% untuk daya listrik hingga 2.200 volt ampere selama 2 bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2025. Sementara, untuk kelas menengah, pemerintah juga menyiapkan sejumlah insentif. PPN ditanggung pemerintah untuk properti dengan nilai maksimal 5 miliar rupiah. Skemanya, dari Januari hingga Juni 2025, pemerintah menanggung 100% PPN. Sementara pada Juli hingga Desember 2025, pemerintah menanggung 50%. PPN ditanggung pemerintah untuk otomotif, khususnya kendaraan hybrid atau listrik. Insentif PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja padat karya dengan gaji sampai 10 juta rupiah. Pemerintah juga akan mengoptimalkan jaminan kehilangan pekerjaan baik dalam bentuk tunai maupun pelatihan seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Kartu Prakerja. Pemerintah juga akan memberikan relaksasi atau diskon 50% atas iuran jaminan kecelakaan kerja khusus industri padat karya. Untuk UMKM, pemerintah memberikan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPH final 0,5%. UMKM dengan omset di bawah 500 juta dibebaskan PPH. Ada skema pembiayaan industri padat karya, misalnya adalah untuk keringanan pembelian mesin, ada subsidi 5%. Dari kebijakan PPN 12%, pemerintah berpotensi menyerap penerimaan negara senilai 75 triliun rupiah. Proyeksi tersebut lebih besar dari penerimaan negara saat pemerintah menaikkan PPN dari 10% menjadi 11% di tahun 2022 yang mencapai 60 triliun rupiah.
Adapun pemerintah mentargetkan penerimaan negara dari PPN dan PPNBM pada 2025 senilai 945,12 triliun rupiah. Target penerimaan tersebut berasal dari PPN dalam negeri sebesar 609,5 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga mentargetkan penerimaan pajak penjualan barang mewah dalam negeri mencapai 10,78 triliun rupiah, PPNBM impor 5,8 triliun rupiah, dan PPN atau PPNBM lainnya senilai 10,7 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews. Demi Allah, saya bersumpah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, 20 tahun tsunami Aceh, gelombang besar merubah kehidupan warga hingga saat ini. Pengingat tsunami tidak akan hilang. Generasi baru mendapatkan pengetahuan dari benda yang ditinggalkan. Salah satunya adalah kapal pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD Apung yang bergeser dari pantai Ulele ke desa Punge, Blang, Cut, Banda Aceh, Aceh. Berada di tepi jalan desa Punge Blangcut, Jaya Baru, Banda Aceh, Museum Tsunami Kapal PLTD Apung tak pernah sepi pengunjung. Kapal berdiri kokoh di tengah permukiman warga sebagai lokasi wisata edukasi. Jam 7.55 waktu Indonesia Barat menjadi penunjuk bagi pengunjung terjadinya gelombang tsunami. Berdiri di pintu masuk akan mengingatkan waktu yang telah berlalu. Pengunjung akan masuk dari pintu serta tangga kapal yang membedakan setiap ruang pergerakan. Ruang kapal terbagi menjadi beberapa sekat, diisi berbagai peringatan dari sajian film hingga benda yang tertinggal saat gempa tsunami. Sejauh 1 km datang gelombang setinggi 24 meter. Bisa pula kapal ini. Dengan termasuk 7 orang kru kapal tadi, karyawan kapal. Jadi dari 7 itu yang selamat di air mereka 1 orang. 1 orang selamat. Jadi kapal ini hanyut pertama ke Lampaseh. Kemudian ada gelombang kedua. Gelombang kedua dari arah Kedah atau dari arah Makam Syakola ditarik ke Punge Blangcut. Jadi jalur hanyutnya kapal ini sejauh 5 km. Tapi kalau kita tarik garis lurus dari Google Map itu sekitar 3 km. 20 tahun sudah kapal PLTD ini berdiri kokoh setelah dihempas gelombang tsunami dari pantai Ulele yang jaraknya sekitar 3 km. Namun kapal bergerak hingga 5 km di posisi saat ini dari Lampaseh. Sebelumnya kapal PLTD Apung diserahkan kepada pemerintah Aceh untuk membantu menambah arus listrik yang diperlukan. Namun alam berkata lain, dihempas gelombang sangat besar. Kapal berbobot 2.600 ton tidak ada yang memprediksi akan bergerak ke tengah kota. Bencana alam, gempa bumi yang disusul gelombang tsunami 20 tahun silam mampu memindahkan kapal. Saya merinding kayak bentuk kebesaran Allah, walaupun itu bentuknya musibah ya, tapi itu mengingatkan kita kepada Yang Maha Kuasa untuk berbuat baik di dunia, gitu, berbuat baik kepada alam tentunya. Setelah melihat kapal ini semakin takjub dan semakin cinta sepertinya dengan Aceh. Kapal ini dari Pelabuhan Ulele sampai kemari. Kalau kesannya la haula wala quwata illa billah, sungguh kuasa Allah terbiasa. Kita nggak bisa, mereka tidak bisa menyadari ternyata kuasa Allah luar biasa lebih. Nah, kan innallaha ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Pengunjung wisata Aceh akan meningkat pada saat peringatan tsunami, terutama dari luar daerah. Dengan tiket Rp3.000, Museum Kapal PLTD Apung buka setiap hari dari jam 8.30 hingga pukul 17. Berwisatalah ke Aceh sambil merasakan nikmatnya daerah syariah. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin melaporkan.
Bisa warga dari berbagai pemeluk agama di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah berbondong-bondong datang ke gereja untuk mengucapkan Selamat Natal. Tidak hanya itu, mereka juga saling bermaaf-maafan. Layaknya tradisi Hari Raya Lebaran, perayaan Natal di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah juga dilakukan warga dengan saling berjabat tangan sambil bermaaf-maafan. Namun warga yang memberi selamat adalah warga dari berbagai pemeluk agama termasuk Muslim dan Buddha. Ratusan warga telah berbaris berjajar di halaman Gereja Pantekosta Indonesia di Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Saat para jemaat keluar dari dalam gereja usai menjalani misa Natal, warga pun silih berganti memberikan selamat sambil berjabat tangan. Tak sedikit warga yang meneteskan air mata lantaran terharu dengan sikap toleransi yang telah menjadi tradisi ini. Bisa mendapat ucapan dari agama lain, dari agama Islam, agama Buddha. Kami senang, umat Kristen senang. Di samping rasa terharu, di perayaan hari besar ini terselip kata saling maaf memaafkan. Tidak hanya di perayaan Idul Fitri, tapi di perayaan hari Natal maupun perayaan hari Waisak itu selalu ada ucapan kata saling maaf memaafkan. Tradisi seperti ini sudah dari tahun berapa? Ini sudah lama, sebenarnya ini sudah zaman anak moyang kami, tapi perayaan salaman itu dimulai dari tahun 2010-an. Silaturahmi dan gotong royong di Dusun Tekelan sudah berjalan selama turun-temurun dengan mengajarkan toleransi antar umat beragama. Meskipun berbeda-beda keyakinan, hingga kini warga bisa hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan Selamat Natal 2024 bagi umat Kristiani di Indonesia. Presiden Prabowo berharap berkah Natal tahun ini membawa semangat baru dan kedamaian. Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua.